Kali ini kita akan membahas tentang keris yang bisa berdiri sendiri pada ujung bilahnya. Jadi posisi ujung bilah yang lancip itu berada di bagian bawah. Saya rangkum menjadi 3 jenis. Yang pertama itu dia menggunakan ujung yang papak, ujung papak, jadi kelihatan lancip, tapi bagian bawahnya itu sebenarnya dia itu papak, tumpul gitu. Jadi memang ada yang membuat agar dia itu bisa seimbang ketika diberdirikan. Biasanya itu dia papak atau ujungnya itu cabang 3 atau biasa disebut itu ujung kembang cengkeh, cabang 3 seperti itu. Jadi yang pertama kali itu yang bisa dilogika itu menggunakan keseimbangan memang. Yang kedua, dia itu menggunakan bahan yang memanfaatkan magnet bumi. Ini banyak sekali yang beredar cerita di masyarakat, itu memang ada yang menggunakan bahan yang bisa berdiri menggunakan kemampuan magnet bumi. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan barangnya secara langsung, tapi saya pernah mendengar dari seseorang itu ada jenis yang mempunyai bahan yang bisa berdiri tanpa bantuan khodam atau tanpa bantuan keseimbangan, itu menggunakan magnet bumi. Lalu kemudian yang ketiga itu dengan bantuan khodam. Ini kita menyampingkan dulu masalah percaya atau tidak, tapi dulu mbah saya itu punya, dan ini pun saya nggak menangi lah, saya nggak tahu sendiri, cuma bapak saya pernah bercerita itu kerisnya itu bisa berdiri ketika keadaan tertentu, nggak disuruh nggak apa, dia bisa keluar sendiri dari warangkanya gini, bisa berdiri, kemudian bisa berjalan sendiri gini. Dulu itu dikasihkan karena dulu itu nggak ada yang suka dengan media-media perkerisan, media-media yang berkodam gitu, karena anak turunnya itu nggak ada yang suka, akhirnya dikasihkan ke orang. Itu mungkin kemungkinan saya belum ada itu karena bapak saya itu masih kecil pas melihat barangnya itu memang bisa berdiri, dikasihkan ke orang pinter gitu, lalu dimaharkan berapa juta gitu. Jadi saya cuma mendengar saja, karena dulu itu sebenarnya barang-barang yang dari Sunan Kudus itu diturunkan ke anak-anaknya gitu. Jadi masih di rumah sini, dan karena saat di mbah saya dan di bapak saya itu nggak ada ketertarikan di media pusaka itu, nggak ada ketertarikan. Jadi akhirnya nggak ada yang mudeng, nggak ada yang paham, dikasihkan ke orang. Ini saya jelaskan begini agar menyingkat waktu, merangkum, agar kita itu bisa membedakan gitu. Tidak semua keris yang berdiri itu dengan bantuan khodam. Ada juga yang menggunakan keseimbangan, ada juga yang memang jenis bahannya itu entah bahannya itu dari apa, zaman dahulu itu bisa memanfaatkan magnet bumi. Jadi ada tiga jenis yang saya rangkum untuk membahas keris yang berdiri sendiri. Karena penjelasan seperti ini agak panjang,
saya kalau menulis mengetik di Facebook akan kesulitan. Jadi untuk bab masalah perkerisan, kita itu percaya bab masalah khodam, atau kita mengutamakan keseniannya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tetap kita itu harus saling menghargai, dan barang pusaka, barang media pusaka itu nggak bisa dipisahkan dari hal-hal yang berbau mistis. Karena zaman dahulu pun awal mulanya perkerisan itu memang ada tirakatnya. Hingga saat ini masih banyak yang menirakati, masih banyak yang menerikat, masih banyak yang menirakati, dan kita harus menghargai. Kalau jenengan itu suka dengan seninya, monggo. Kalau jenengan suka dengan tuahnya, monggo, tanpa menjatuhkan satu sama lain, karena keyakinan manusia itu berbeda-beda. Ya, cukup untuk pembahasan keris yang berdiri, ujung kembang cengkeh atau papak, bahannya, lalu bantuan hal yang tidak masuk akal pada manusia pada umumnya. Jadi jangan dipukul rata. Assalamualaikum.